Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Novan dari Prodi PAI 1C. Saya akan membacakan soal UAS Tarbiyatul Manakib beserta jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama ialah satu, pernyataan ini terkait dengan pemahaman manakib. Nomor satu ini dibagi menjadi 9 soal lagi. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang definisi manakib baik secara etimologi maupun terminologi? Baik, jawabannya ialah manakib secara etimologi, manakib artinya ialah meneliti dan menggali. Jadi apapun yang dilakukan dengan meneliti dan menggali itu dinamakan manakib. Sedangkan menurut terminologi ialah manakib dimaknai sebagai riwayat hidup seseorang yang memuat tentang akhlaknya yang terpuji dan patut dijadikan sebagai pelajaran bagi orang lain. Jadi itu jawaban yang pertama. Dan soal yang kedua, di Indonesia ini banyak sekali yang telah mengamalkan manakib. Salah satunya adalah pesantren Al-Qadiri. Sejauh yang Anda ketahui, apakah perbedaan manakib pesantren Al-Qadiri dengan manakib lainnya? Apakah sama atau beda? Jelaskan dan berikan bukti yang memuatkan jawaban Anda. Jadi jawaban yang nomor 2 ini ialah jawabannya sekitar tahun 1976 berawal dari pertemuannya dengan Ustadz Abdullah Jailani, sahabat karibnya yang terkenal pandai baca kitab kuning ketika masih nyantri di Al-Fatah dulu. Keinginannya Kiai Muzaki untuk mendirikan pondok pesantren semakin mantap. Diajaklah temannya itu untuk tinggal bersamanya di gerbang guna bersama-sama membina dan membesarkan pesantren tersebut yang hendak dibangunnya itu. Selang beberapa hari setelah Ustadz Abdullah Jailani menyetujui ajakan Kiai Muzaki tersebut, maka pada tanggal 19 Agustani tahun 1397 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Mei yaitu tahun 1976 didirikanlah pesantren Al-Qadiri di atas tanah seluas 50.000 meter yang kemudian diberi nama Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Sedangkan perbedaan di sini ialah kalau di pesantren Al-Qadiri itu biasanya di awal-awal itu membaca qasidah. Kalau di manakib lainnya ya palingan tidak dibaca qasidahnya. Jadi selanjutnya, kegiatan manakib ini dari jawaban yang nomor 2 tersebut, kegiatan manakib secara kebudayaan hanya dianjurkan untuk para laki-laki, baik anak-anak, pemuda ataupun dewasa maupun orang tua sekaligus. Tidak satupun perempuan yang terlibat di acara ini. Terus soal yang nomor 3, di dalam manakib pesantren Al-Qadiri di awal dan di tengah acara ada salat 2 rakaat. Salat apakah itu dan apakah salat itu wajib dilakukan? Jadi jawaban dari soal tersebut ialah jadi salat yang berada di tengah-tengah acara manakib itu ialah salat qadil hajah dan birril walidain, dan salat tersebut tidak wajib dilakukan, melainkan salat itu disunahkan atau dianjurkan bagi orang yang mengikuti manakib tersebut. Dan soal selanjutnya ialah jelaskan urutan-urutan zikir manakib pesantren Al-Qadiri. Jawaban selanjutnya itu yang pertama, kita harus berniat dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan yang nomor 2,
bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau serta sahabatnya beliau dan kepada waliullah. Pokoknya tawassul ini harus dilakukan. Dan ketiga, bertobat atas dosa-dosanya kepada Allah dengan khusyuk sebelum melakukan kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, urutan zikirnya ialah dalam keadaan suci. Kalau dalam keadaan suci kita bagus kalau melakukan ibadah. Jadi soal yang selanjutnya ialah apa saja isi zikir manaqib pesantren Al-Qadiri, dan dari semua bacaan tersebut apa saja isi zikir yang keluar dari koridor-koridor agama Islam, apakah ada yang keluar atau tidak. Jadi jawaban dari soal tersebut ialah pertama, harus dilandasi niat yang ikhlas lillahi ta'ala, di Rasul semata-mata untuk beribadah dan mencari ridha Allah. Yang kedua, dan dalam berdoa tidak dibenarkan meminta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, melainkan berdoa kepada Allah, sebab dia hanya sebuah wasilah, bukan pemegang otoritas pengabul doa. Yang punya wewenang untuk mengabulkan doa ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebelum menyampaikan permohonan kepada Allah, sebaiknya diawali dengan bertobat atas dosa-dosanya. Kemudian mohon dikuatkan imannya, lalu berdoa kepada Allah dengan khusyuk dan penuh keyakinan bahwa Allah lah yang Maha Kuasa mengabulkan semua doa yang disampaikannya. Yang terakhir, yang keempat ialah dalam melakukan wirid tersebut kita harus dalam keadaan suci, menghadap kiblat dan dilakukan secara istiqomah dengan etos dan tidak kenal menyerah. Dan soal yang selanjutnya yaitu setiap orang yang ikut zikir manaqib pesantren Al-Qadiri tentu memiliki niat yang berbeda-beda. Berikan 3 saja contoh tujuan mereka ikut zikir manaqib pesantren Al-Qadiri dan apa yang mereka rasakan setelah mengikuti kegiatan zikir manaqib. Jadi jawaban dari soal tersebut ialah sebagai simbol atau rasa syukur kami atas limpahan rizki Allah Subhanahu wa taala. Juga kita bisa mengetahui kebaikan dan kesolehannya dan dapat mengambil ibrah dan dari perjalanan hidup orang-orang terdahulu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan hati kita bersih dari hidup dikarenakan membacakan zikir manaqib tersebut dan dapat menjadikan hati kita menjadi tenang. Dan soal selanjutnya G. Setelah Anda mengikuti kuliah Tarbiyatul Manaqib, apa pandangan Anda terkait zikir manaqib tersebut di pesantren Al-Qadiri? Anda akan berpandang positif atau negatif? Berikan penjelasan terkait hal tersebut. Jadi, ketika kita mengikuti kuliah manaqib Al-Qadiri, kita berinisiatif untuk selalu berzikir melalui kegiatan tersebut, karena hal tersebut sangatlah menguntungkan bagi kita sendiri, baik secara batin maupun zahir. Dan kegiatan manaqib tersebut sangatlah positif bagi kita semua. Yang soal selanjutnya ialah sejauh ini apa yang Anda telah ketahui tentang sejarah zikir manaqib pesantren Al-Qadiri? Jawaban dari soal tersebut ialah zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini yang dikembangkan Kiai Muzaki bukanlah tarekat,
sebagaimana umumnya, bukanlah tarekat sebagaimana umumnya, melainkan lebih berbentuk amalan zikir atau majlis zikir yang dilakukan bersama-sama di pesantren di Al-Qadiri. Soal selanjutnya yaitu setelah mengikuti kuliah Tarbiyatul Manaqib ini, apakah Anda ada niatan untuk ikut zikir manaqib di pesantren Al-Qadiri? Itu jawabannya, sedikit banyak kita semua ada kemauan untuk ikut zikir manaqib tersebut, karena hal tersebut bersangkutan dengan iman dan ibadah kita kepada Allah. Jadi kalau kita suka berzikir, berarti iman kita dalam keadaan kuat. Dan soal yang selanjutnya yaitu nomor 2. Yang tadi nomor 1 tapi ada bagiannya. Yang nomor 2, sejak lama tasawuf menjadi pro dan kontra. Sebenarnya apa yang menjadikan pro dan kontra terkait tawassul ini? Apakah sebenarnya yang menjadikan pro dan kontra ini tawassul secara etimologi maupun terminologi? Apakah kita boleh bertawassul kepada Nabi Muhammad? Apa saja yang bisa menjadi tawassul kita kepada Allah? Jawabannya ialah, sebelum menjelaskannya hukum tawassul di dalam berdoa, penting untuk diketahui bahwa hakikat dari setiap ibadah yang dilakukan seorang muslim kepada Allah pada dasarnya sebagai wasilah untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja secara terminologi. Dan secara etimologi ini sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata tasawwufah, yatasawwafuh, tasawwufan, yang artinya mengandung makna menjadi berbulu banyak atau menjadi ciri-ciri diri seorang sufi. Tawassul boleh dilakukan oleh umat muslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun cara tawassul tersebut harus dilakukan dengan benar, bertawassul dengan mengucapkan asmaul husna yang sesuai dengan hajatnya ketika berdoa, bertawassul dengan sifat-sifat Allah, bertawassul dengan amal soleh, bertawassul dengan meminta doa orang-orang soleh yang masih hidup, bertawassul dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jawaban dari soal yang nomor 2. Dan soal selanjutnya nomor 3, banyak para santri yang rela belajar di pesantren bertahun-tahun, rela mengabdi kepada kiainya bertahun-tahun demi mendapatkan barokah. Sebenarnya apa barokah itu? Apa definisinya barokah itu? Baik secara etimologi maupun terminologi. Berikan contoh barokah di dalam kehidupan kita. Jadi jawaban dari nomor 3 ini ialah, barokah merupakan berlimpahnya kenikmatan, manfaat yang diberikan Allah kepada orang yang bertakwa. Itu secara bahasa. Secara etimologi atau istilah, berkah atau barokah ini berasal dari bahasa Arab barokah, artinya nikmat. Sedangkan menurut terminologi, barokah artinya ziyadatul khair atau bertambahnya kebagusan, kebaikan. Yakni para ulama juga menjelaskan makna barokah sebagai segala sesuatu yang banyak dan berlimpah. Contohnya termasuk keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia yang panjang. Jadi itu jawaban dari soal yang nomor 3. Soal selanjutnya nomor 4. Banyak orang yang tirakat berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun demi mendapatkan karomah. Sebenarnya apa itu karomah? Apakah di zaman sekarang masih ada yang namanya karomah? Baik menjadi berapakah, dibagi menjadi berapakah karomah itu, diberikan kepada siapakah karomah itu,
Dan apakah tanda-tanda bagi orang yang mendapatkan karomah, agar orang-orang tidak mudah mengatakan bahwa ia telah mempunyai atau mendapatkan karomah. Jadi jawaban dari soal yang nomor 4, karomah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang secara bahasa berarti kehormatan atau kemuliaan. Karomah tetap masih ada sampai hari kiamat. Tidak setiap keanehan yang terjadi disebut karomah. Boleh jadi itu semua tipu daya seton, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Adapun karomah tersebut dibagi menjadi 2 macam, yaitu fisik hisiah dan non fisik maknawiyah. Dan karomah Allah berikan kepada manusia yang bukan nabi dan rasul. Adapun nabi dan rasul bukan dinamakan karomah, melainkan orang tersebut ialah merupakan seorang wali atau kekasihnya yang bisa dinamakan karomah, yang diberikan karomah oleh Allah. Adapun tandanya orang yang mendapatkan karomah yaitu ada 8. Kalau saya yang temui ada 8. Yang pertama, orangnya berpengaruh. Yang kedua, tutur kata yang memukai. Yang ketiga, nasihatnya masuk ke orang lain atau bisa diterima dengan akal pikiran yang murni. Yang keempat, selalu dinantikan kehadirannya. Yang kelima, dermawan dan suka menolong. Yang keenam, memiliki hati yang jernih. Yang ketujuh, auranya bersinar. Dan yang soal terakhir dari UAS Tarbiyatul Manaqib ialah, setelah kita mempelajari dan berdiskusi tentang sejarah pesantren Al-Qadiri dan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh sebagai pendiri sekaligus pengasuh pesantren Al-Qadiri, juga sebagai imam besar zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Qadiri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Al-Qadiri. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari ini semua yang akhirnya bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari? Itu jawaban dari soal terakhir tersebut. Kegiatan tersebut dapat membawa ketenangan batin, memberikan pengaruh dalam peningkatan keagamaan dan di kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan religiusitas pada masyarakat. Jadi itulah pertanyaan dan jawaban dari UAS Tarbiyatul Manaqib. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.